Sahabat Kompas.com, baru-baru ini publik dihebohkan dengan berita Nunung Sri Mulat yang divonis mengalami kanker payudara stadium 2. Kanker payudara merupakan kondisi ketika sel payudara tumbuh di luar kendali dan membentuk tumor ganas di area payudara. Di Indonesia sendiri, kanker payudara merupakan jenis kanker yang memiliki angka kejadian tertinggi, yaitu sebanyak 65.858 kasus, dengan jumlah kematian mencapai lebih dari 22.000 jiwa. Banyak pasien menganggap kanker payudara merupakan mimpi buruk yang berkaitan dengan kematian dan sakitnya menjalani kemoterapi. Namun, bertahan menghadapi penyakit kanker payudara hingga bisa hidup normal kembali bukanlah hal yang mustahil. Seperti halnya Lili, salah satu cancer survivor pasien RS Siloam yang selama 5 tahun berjuang melawan kanker payudara. Berbagai pengobatan telah dilakukan mulai dari pengangkatan payudara hingga kemoterapi. Kepada media, Lili membagikan bagaimana pikiran positif dapat membuatnya mampu melewati proses beratnya pengobatan kanker yang ia jalani. Diagnosis itu di tahun 2013, jadi kurang lebih 10 tahun yang lalu, itu dari deteksi dini. Tidak ada keluhan, memang rencananya MCU. Ya, ternyata dari medical check up ketahuan memang ada benjolan kecil. Jadi saya nggak apa-apa lah, saya kan ASI eksklusif, mungkin saya nggak kena. Ini cuman ya benjolan biasa gitulah, namanya ibu-ibu ya, mungkin usia 30-an, ASI yang tersumbat atau apa. Jadi saya masih positive thinking ya kan, tapi dari USG udah menunjukkan bukan jina tapi malignan. Tapi kan ya bisa aja screening salah kan. Akhirnya saya coba lagi konsultasi, pemeriksaan lebih lanjut, operasi, dan ternyata dari hasil patologi anatomi dan IHK ternyata saya positif breast cancer stadium 1. Saya kan 2 kali cancer. Cancer pertama 2013, itu stadium awal. Akhirnya kan nggak perlu di kemo, hanya operasi kecil. Kemudian radiasi 25 kali, udah selesai dong. Ya, dalam tahun 2013 saya udah selesaikan fase pengobatan. Namun kan harus kontrol rutin ya, 3 bulan sekali cek darah, 6 bulan sekali ada USG dan lain-lain untuk memantau si kansernya perjalannya gimana. Dan pengobatan kanker itu rata-rata 5 tahun. Ya, anggap kayak kita kuliah S1 deh, makanya kita bilang kampus ya. Setelah 5 tahun, di tahun kelima saya, ternyata pas saya screening lanjutan itu, aduh alhamdulillah udah mau kelar nih, nggak usah lagi ke rumah sakit. Dilala ternyata kok ada benjolan lagi, tapi ukurannya kecil banget, 0,5. Padahal 6 bulan lalu saya habis USG, habis PET scan, itu semua clean, semua bersih. Kita nggak pernah tahu waktu itu bersih. 6 bulan kemudian, who knows kan. Akhirnya apa nih harus saya lakukan? Saya pemeriksaan lebih lanjut, ternyata kanker yang baru. Dan karena ini relapse berarti kan kambuh ulang, saya memutuskan untuk mastektomi, angkat 1 payudara. Padahal masih ukuran 0, sekian. Tadi kata dokter kan di atas 3 cm oke lah, ya kan. Saya 1 cm dan 0,5. Karena ini relapse dan dari hasil IHK kemungkinan bisa menyebar melalui pembuluh darah. Akhirnya mending kemo. Akhirnya angkat dan kemudian kemoterapi. Jadi di cancer kedua saya di 2018 saya baru ngalamin yang namanya kemo. Yang pertama saya nggak kemo, jadi saya nggak tahu rasanya kemo tuh kayak apa sih gitu loh. Memang nggak mudah ya. Awalnya waktu kena kan kita pasti tanya, Tuhan kenapa saya salah apa? Saya makannya salah nggak ya? Mungkin apa ya? Ya udah, bener-bener dibuat bikin makan sehat, ya kan? Makan sehat, udah nggak hindari yang namanya pengawet, pewarna, pokoknya yang instan, hidup sehat. Kecuali kita kadang-kadang makan di luar susah ngomong ya, tapi kalau di rumah kan kita bisa kontrol. Nah, tapi ternyata tidak menutup kemungkinan kok saya ini lagi, teman saya yang bener-bener hanya makan sayur aja, cancer juga gitu. Jadi mesti gimana? Karena saya kan hormonal, estrogen reseptor saya positif. Awalnya pasti nggak terima, ya kan? Tapi akhirnya pelan-pelan. Terus kalau saya nangis saja emang merubah kondisi? Tidak kan? Kansernya tetap ada. Oke, berarti kita harus apa nih? Harus yang kita lakukan? Harus gercep. Karena berpacu dengan waktu. Akhirnya begitu kanser yang kedua, dokter menyarankan, Lili lebih baik kita angkat. Saya memutuskan angkat tuh pada waktu operasi. Gitu udah buka jahitan, buka perban. Astaga. Nangis nggak? Ya pasti nangis lah, namanya wanita kehilangan 1 gitu ya. Tapi ya udah, yang penting lu milih sehat. Lu mau lihat anak kan, anak masih kecil, ya kan? Ya udah, kehilangan 1 payudara bukan akhir dari segalanya kok. Ya udah, nanti kita bisa
diskusi sama teman-teman, mungkin nanti pakai bra khusus. Toh juga sekarang banyak kok, maksudnya bra-bra yang dijual khusus untuk pasien kanker payudara atau apa gitu loh, nggak usah khawatir. Nah awalnya pasti nggak terima, tapi lama-lama belajar, saya harus berdamai. Saya nggak tahu Tuhan punya maksud apa dalam setiap peristiwa, walaupun dikemasnya dalam bentuk satu bencana. Ya dari situ belajar untuk move on, dan puji Tuhan di tahun di kali kedua kanker saya, komunitas Samudra Kasih di 2018 itu didirikan. Kita udah berjalan tapi belum resmi. Nah setelah 2018 itu resmi disahkan oleh Siloam, ini tahun kelima kita. Nah disitulah kita benar-benar udah lebih membuka diri ya. Kita bikin WhatsApp group, bikin bisa saling konsultasi, bikin acara health talk. Jangan cuma dengar hoax, tapi kita ngundang dokter-dokter spesialis. Kemarin selama pandemi kita bikin webinar, Zoom dan sebagainya. Nah awalnya takut, nggak takut karena merasa aduh kanker itu gimana ya, mati nggak ya, meninggal nggak ya. Tapi sekarang kan dunia pengobatan udah canggih, dan bersyukur sekali itu ketahuannya stadium-stadium awal. Ya, karena kanker sebagai contoh, kira-kira 10 tahun yang lalu kanker yang tertinggi itu kayak tangga lagu-lagu ya. Ada namanya ranking ya. The first rank adalah mulut rahim. Tapi mulut rahim itu sudah ditemukan adalah virus, human papillovirus. Maka bisa dicegah dengan vaksin. Kayak virus itu ya, COVID virus. Payudara enggak. Payudara itu penyebabnya multifaktorial. Jangan nyebut penyebab. Kalau Anda kena TBC, penyebabnya adalah Mycobacterium tuberculosa dari Tuan Kok. Saya enggak kayak itu. Cuacanya, bagaimana kesehatan Anda. Jadi faktornya adalah multifaktor. Satu, usia. Dengan tambah usia memang mungkin kanker. Kedua adalah genetik. Ketiga adalah reproduksi. Keempat hormonal. Kelima molekuler. Jadi banyak. Maka dia menduduki peringkat pertama, the first rank. Itu sebabnya mengapa paling banyak. Adalah pertama, semua itu harus nanti arah ke biopsi. Di biopsi ya, atau operasi bersama biopsi boleh. Kemudian kita lihat tadi tangan kiri, tangan kanan aku jelasin. Kita lihat stadiumnya, terus kita lihat stadium itu TNM menyebar enggak? Ya, dengan pemeriksaan imaging, foto torak, USG hati, foto tulang, atau pakai PET. Nah, kita jangan ngomong PET ya, terlalu mewah ya. Nah itu, kemudian kita merencanakan di operasi. Nah setelah operasi ditunggu IHK, tadi kita yang ngomong ya. IHK itu adalah molekuler. Nah itu ditambah kemo atau ditambah tambah target terapi atau imunoterapi itu di situ. Nah kalau dia memang nggak dibuang, ditambah radiasi. Alurnya demikian. Kemudian di follow up tiap 3 bulan diperiksa tumor markernya, tiap 6 bulan diperiksa imagingnya sampai 5 tahun. Jadi kalau kambuh dalam 5 tahun, kalau muncul dalam 5 tahun disebut kambuh. Kalau lewat 5 tahun disebut survive. Nah itu disebut sembuh. Jadi kalau ada lagi disebut second primary, bukan secondary, second primary. Punya aku terbesar di Indonesia, biar dengar nih. Aku nggak boleh sombong, aku dari punyanya pemerintah juga dulu. 85% datanya besar sekali, tidak diangkat. Tetapi aku tadi bilang within this week, minggu ini kamu jadi aku prioritaskan. Aku nggak ngejar orangnya takut dikejar, aku ngejar tumornya supaya early. Dan early itu apa? Memang dia masih awal, maka harapan hidupnya besar. 95% tadi. Cara mencegah kanker payudara, kita masuk program 2000 yang dicanangkan dunia, cancer prevention. Itu diawali dari payudara. Maka cancer prevention itu ke arah genetik. Dicegah itu genetik. Jadi kalau Anda ditemukan, Anda membawa gen yang berisiko, namanya gen yang terkenal sekali, kayak Angelina Jolie adalah BRCA1 dan BRCA2, maka Anda akan positif. Misalnya keluarga Anda kena kanker, diperiksa dulu, terus kamu kena. Kalau kamu enggak berarti true negatif, tapi kalau kamu kena ya dianjurkan nikah cepat. Udah nikah, kamu punya pasangan, ngomong sama suami untuk dibuang, teng.
Karena 10-20 tahun kemudian setelah payudara, angka kejadiannya akan kena ovarium. Persis Angelina Jolie. Waktu itu bulan Juli ya, dia kenanya Juni. Aku ada di Amerika, jadi aku lihat beritanya seru banget. Itu dipotong-potong, memang dia belum kena. Tetapi gennya ada, dan gennya itu tetap terbawa. Ya, dia tidak milih hidung, tidak milih lengan, tadi dia milih payudara yang satu dan milih ovarium. Dia kena ovarium. Itu lebih berat ya. Ovarium, kanker pada ovarium itu at all age, segala usia terancam kalau dia punya gen ini. Nah, ditemukan lagi gen-gen lain. Ada PALB2, ada ATM, bukan itu ya ATM. Ada namanya P53, ada yang PTEN. Itu semua gen sekarang namanya multigenes. Kita kembangkan apa yang disebut namanya PRS, polygene. Gennya banyak yang disebut SNP. Nah, itu untuk populasi besar. Kita lagi kembangkan ke situ di era genomik ini.